Salam karate, onegaishima. Senpai, sensei, shihan, hanshi, renshi, kyoshi, saiko. Izin mohon maaf sebelumnya. Di sini saya akan menceritakan pengetahuan saya agar kelak semua generasi Kohai Karateka Gojukai mengenal sejarah master tokoh yang menciptakan, membawa, dan mengembangkan Gojukai. Dalam perjalanannya jauhnya hingga sampai saat ini bisa kita pelajari dan insya Allah bermanfaat untuk tubuh kita. Mungkin kurang sempurna atau terlalu berlebihan dalam narasi, baik foto, video di tayangan ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita Maha Suci dan Maha Tinggi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Master Bela Diri. Master Bela Diri adalah seorang yang telah mencapai tingkat keahlian tertinggi dalam seni bela diri karate. Seorang master biasanya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai teknik dan filosofi karate. Seorang master karate seringkali menjadi acuan bagi pemula dan memiliki peran penting dalam pengembangan karir juga aliran seni bela diri karate tersebut. Master karate bisa juga dijelaskan seorang yang memperdalami seni bela diri untuk pertahanan diri, tetapi juga untuk pengembangan keterampilan fisik dan mental. Seorang master karate juga mengembangkan teknik dan gerakan yang digunakan untuk melawan serangan lawan, serta disiplin dan kontrol emosi yang penting dalam latihan. Itulah penjelasan garis besar tentang master karate. Kalau ada yang kurang, silakan kita diskusi di kolom komentar. Baiklah, langsung ke inti Ibuki. Inilah master para tokoh Goju Ryu hingga terbentuknya Ikageya. Bab pertama, cikal bakal karate Dogoju pertama kali dikenal oleh seorang master bela diri yang bernama Kanryo Higashioka yang lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1853, tepatnya di distrik Nohashi, kota Neishimachi, Okinawa Dencho. Master Kanryo Higashioka sendiri berasal dari keluarga pedagang yang sering melakukan perjalanan ke negeri Cina. Pada masa itu, pada usia remaja ayahnya Kanryo Higashioka meninggal dan ia meneruskan usaha dagang keluarganya. Kanryo Higashioka pertama kali belajar bela diri pada tahun 1867 di usia 13 tahun, yaitu bela diri yang disebut dengan kepalan tinju biksu di bawah bimbingan Aragaki Seisho atas petunjuk gurunya Aragaki Seisho. Pada tahun 1873, Kanryo Higashioka melakukan perjalanan ke kota Fujo, Provinsi Fujian, Cina Selatan untuk belajar di bawah bimbingan Kojo Taitei. Kanryo Higashioka belajar selama 10 tahun bersama Kojo Taitei dan beberapa master lainnya, termasuk di wilayah Wanxianling di kota Wanxian. Setelah 1 tahun di Cina, Kanryo Higashioka diperkenalkan dengan Master Yuryuko Siejonshan. Namun 2 tahun kemudian, 1876, baru ia diangkat sebagai muridnya di usia 23 tahun. Ryuko Siejonshan adalah master bela diri kungfu bangau putih, Pan Yuba atau Pai Hao Chuan, dan murid langsung dari Lin Shixian. Selama kurang lebih 13 tahun di Cina,
Kanryo Higashiona juga belajar teknik bela diri lainnya. Selain tangan kosong, ia juga belajar teknik senjata dan pengobatan dari tumbuh-tumbuhan. Salah satu gurunya yang lain adalah Wei Xianxian. Pada tahun 1879, Kanryo Higashiona kembali ke Okinawa dari Cina, di mana pada saat itu keadaan politik Okinawa yang dikuasai oleh kerajaan Jepang memaksanya untuk pulang kampung. Pada dasarnya, Kanryo Higashiona sendiri masih ingin meneruskan pelajarannya di bawah bimbingan Ryu Ryuko Shizonshan. Sepulangnya Kanryo Higashiona dari Cina ke Naha, Okinawa, membawa ilmu bela diri dan pengobatan tradisional yang dikuasainya. Di mana pada masa itu sedang berkembang pesatnya seni bela diri Okinawa yang disebut Tote atau Okinawate. Namun Kanryo Higashiona lebih memilih sebutan Chuanfa untuk bela diri yang dikuasainya. Kanryo Higashiona membuka dojo di kota Naha yang ditujukan bagi pemuda-pemuda di sana, dan lama-kelamaan semakin terkenal. Pada tahun 1888, Kanryo Higashiona memutuskan untuk kembali berdagang setelah lama meninggalkan Okinawa untuk belajar di Cina. Namun reputasinya sebagai master bela diri terus menyebar dan berkembang. Banyak permintaan dari orang-orang untuk menjadi muridnya. Pada tahun 1890, Kanryo Higashiona memperkenalkan Sanchin Kata sebagai kurikulum Nahate yang diajarkannya. Pada tahun 1901, Kanryo Higashiona membuka dojo di rumahnya di Nishishinmachi, gratis tanpa dipungut biaya. Namun beliau, Kanryo Higashiona, tidak terlalu mempublikasikan dojonya. Pada bulan September tahun 1905, beliau membuka dojo di Naha Commercial High School. Pada tahun ini juga, Sanchin Kata yang tadinya dilakukan dengan tangan terbuka diubah menjadi tangan mengepal. Khususnya dilakukannya bagi murid-murid sekolah. Master Kanryo Higashiona dikenal oleh murid-muridnya dengan kepribadian yang tenang dan lembut di kesehariannya. Namun sangat keras saat melakukan tugas mengajarnya. Pada tahun 1916, di usia 63 tahun, Master Kanryo Higashiona meninggal dunia, tepatnya pada bulan Oktober di Nishishinmachi, 2 Chome, Kota Naha, Okinawa. Semua biaya pemakaman ditanggung oleh muridnya, yaitu Master Chojun Miyagi. Pada perkembangan selanjutnya, bela diri tersebut dikenal dengan Karate Dogoju Ryu yang dipelopori oleh salah seorang murid, pribadinya Uche Deshi, yaitu Master Chojun Miyagi. Ada banyak cerita tentang kisah hidup dan latihan yang dilakukan sang Master Kanryo Higashiona, di antaranya kekuatan kakinya yang melegenda, sehingga orang-orang menjulukinya. Kensei Higashiona bisa juga disebut dalam bahasa Indonesia Higashiona Tangan Sakti. Sebagai seorang pendekar bela diri pada waktu itu, ia juga mendapat gelar resmi kehormatan, yaitu Obushi Higashiona Tanmei. Kisah pertarungan Master Kanryo Higashiona melawan Sakuma Kanta diceritakan oleh Master Soshin Nagamine dan 10 Okinawate dan Master Iha Noaji Tanmei. Master Tomarite, ceritanya pada usia 45 tahun, di suatu tengah malam, Master Kanryo Higashiona mengantar seorang wanita pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Master Kanryo Higashiona dicegat oleh 3 orang berandalan di jalan Kushisuji. Di Mausuji, salah satunya berteriak mengejek, lalu berkata, "Hei, ia adalah Bushi Tua Higaona." Berandalan itu, yang satunya menendang lentera
yang dibawa oleh sang wanita. Dan satunya lagi langsung meninju ke arah perut Master Kanryo Higashiono. Hanya dengan sedikit berkelit, pukulan berandalan itu dapat dielakkan. Dan Master Kanryo Higashiono langsung melakukan counter attack ke rusuk berandalan itu. Si berandalan yang kena pukulan langsung terseok meninggalkan tempat itu sambil meraung kesakitan karena beberapa tulang rusuknya patah. Demikian juga dengan kedua temannya. Master Kanryo Higashiono Obe Parah Bro. Kejadian pada malam itu sangatlah menghebohkan dan menggegerkan oleh masyarakat karena usut punya usut, ternyata berandalan yang menyerang Master Kanryo Higashiono malam itu adalah Sakuma Kanta. Sakuma Kanta sendiri yang mengatakan bahwa betapa dengan sekali pukul beberapa tulang rusuknya patah. Mengetahui kejadian malam itu, Master Iha Noaji Tanmei, yang juga adalah seorang pemain teater, mengundang Master Kanryo Higashiono ke gedung teater di mana ia berkantor. Sejak itulah terjalinlah persahabatan antara Master Kanryo Higashiono dengan Master Iha Noaji Tanmei. Menurut Master Iha Noaji Tanmei, setiap saat Master Kanryo Higashiono selalu menekankan tentang prinsip Iken no Kon, atau diartikan dalam bahasa Indonesia, latihlah tinju Anda untuk menembus spirit Anda. Menurut Master Kanryo Higashiono, itulah esensi dari Bushi. Dalam mengajar murid-muridnya, Master Kanryo Higashiono selalu mengemukakan kutipan-kutipan dari kitab Bubishi. Antara lain, latihan fisik tanpa filosofi moral bukanlah karate atau tode. Ada 3 wejangan penting dalam mempelajari seni bela diri karate yang sering dikemukakan Master Kanryo Higashiono kepada muridnya semasa hidupnya, yaitu 1. Hasil dan upaya seseorang adalah kumulatif. Jangan pernah serampangan dan sok aksi. 2. Berlatihlah sesuai dengan kemampuan Anda. Ulangi setiap latihan hingga Anda benar-benar sangat lelah dan bangunlah intensitas yang gradual. Begitulah biografi singkat Sang Master Kanryo Higashiono dan cerita pertarungan Sang Master yang melegenda yang perlu kita ketahui. Baiklah, cerita akan berlanjut ke master yang sangat mempengaruhi terbentuknya aliran karate Goju,